Egy resmi dicoret dan digantikan oleh Stefano Lillipali untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday. Reaksi sangat emosional netizen usai Lillipali resmi menggantikan Egy di timnas Indonesia. Sandy Walsh tak dipanggil timnas Indonesia karena sedang cedera. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Egy Maulana Fikri resmi dicoret dari timnas dan digantikan oleh Stefano Lillipali di timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Ya, PSSI telah resmi memanggil Stefano Lillipali untuk pemusatan latihan timnas Indonesia jelang laga hadapi Burundi di FIFA Matchday. Lillipali menggantikan Egy Maulana Fikri. Dilansir dari situs resmi PSSI, Stefano Lillipali jadi pemain terbaru yang tergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia jelang hadapi laga kontra Burundi di FIFA Matchday pada akhir bulan Maret ini. Stefano Lillipali gantikan Egy Maulana Fikri. Egy diketahui masih dalam tahap pemulihan cedera. Beberapa nama punggawa timnas Indonesia untuk FIFA Matchday nanti pun ada yang bermain di luar negeri. Mereka adalah Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Pratama Arhan, Sain Patinama, dan Sadil Ramdhani. Pemanggilan Stefano Lillipali jadi perbincangan hangat. Tak ayal ketika baru-baru ini PSSI melansir daftar skuad Garuda yang dipanggil Sintayong. Awalnya nama Lillipali tidak masuk. Ya, pemain naturalisasi itu sempat memposting Instastory bertuliskan kata lucu. Unggahan itu ramai dibahas oleh netizen. Banyak yang mengaitkan bahwa pemain Borneo FC itu menyindir nama-nama skuad timnas Indonesia yang akan melawan Burundi. Reaksi emosional netizen usai Lillipali menggantikan Egy di timnas Indonesia. Ya, netizen langsung menyerbu kolom komentar akun Instagram PSSI usai Sintayong memanggil Stefano Lillipali ke timnas Indonesia untuk menggantikan Egy Maulana Fikri yang cedera. PSSI pada hari Jumat siang mengumumkan pemain naturalisasi Stefano Lillipali resmi dipanggil membela timnas Indonesia menghadapi Burundi di FIFA Matchday. Ya, Stefano Lillipali resmi dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan sebelum laga FIFA Matchday melawan Burundi. Ia menggantikan Egy Maulana Fikri yang masih dalam masa pemulihan dari cedera, tulis PSSI di akun Instagram resminya. Pemanggilan Lillipali menjadi menarik karena sebelumnya gelandang Borneo FC ini sempat diduga menyindir PSSI terkait pemanggilan 28 pemain ke timnas Indonesia untuk melawan Burundi. Lillipali diduga kecewa usai namanya tidak masuk dalam daftar nama pemain yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Burundi. Kekecewaan itu diungkapkan Lillipali dengan menuliskan kata lucu di Instagram story miliknya tepat setelah daftar pemain timnas Indonesia versus Burundi dirilis oleh PSSI. Tak lama kemudian unggahan tersebut dihapus oleh Lillipali, walaupun potongan Instagram story Lillipali terlanjur sudah viral di media sosial. Banyak netizen yang menyayangkan Lillipali tak dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Burundi. Namun kini kekecewaan Lillipali tampaknya sudah terobati setelah Sintayong memanggilnya untuk tergabung dengan timnas Indonesia menggantikan Egy Maulana Fikri yang masih cedera. Berbagai komentar netizen pun membanjiri kolom komentar akun Instagram PSSI usai Stefano Lillipali dipanggil timnas Indonesia. Ya, netizen deh yang memanggil, bukan Sintayong, ucap seorang netizen. Ya, jadi nggak lucu. Manjur amat dah, wak. Bukti Lillipali memang ingin membela timnas Indonesia dan dia yakin dengan kemampuannya. Lagi pula attitude-nya juga selama ini enggak ada masalah, ucap warganet lainnya. Lillipali dan para pemain timnas Indonesia lainnya akan berkumpul di Jakarta pada hari Senin mendatang untuk menjalani latihan. Tak dipanggil timnas Indonesia karena masih cedera. Ya, cedera yang diderita oleh Sandy Walsh hingga tak dipanggil oleh timnas Indonesia ternyata tidak diketahui oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Indra Syafri mengaku tidak tahu menahu soal cedera yang dialami oleh Sandy Walsh.
Kata Indra Syafri, pihak PSSI sudah melakukan kontak kepada klub Sandy Walsh KV Mechelen perihal cedera yang diderita sang pemain. Tak dipanggilnya Sandy Walsh oleh timnas Indonesia membuat para supporter Garuda bertanya-tanya. Usut punya usut, ternyata Sandy Walsh tengah bergelut dengan cedera yang ia alami. Cedera itu didapatkan Sandy Walsh saat membela KV Mechelen di Liga Belgia. Sandy Walsh pun sudah mengonfirmasi bahwa dirinya belum pulih 100%. Pemain keturunan itu sudah absen selama 6 pertandingan di Liga Belgia dan 1 laga di Piala Belgia. Tampaknya Sandy Walsh mengalami cedera yang cukup parah. PSSI pun khawatir dengan kondisi dari Sandy Walsh. Untuk itu PSSI mencoba bertanya-tanya ke tim dokter KV Mechelen terkait kondisi Sandy Walsh. Sayangnya sampai saat ini belum ada respon dari KV Mechelen. Ya, padahal PSSI sudah sangat menunggu kabar dari klub kasta tertinggi Liga Belgia tersebut. Saya belum cek ke tim medis. Kemarin saya coba tanyakan, tapi belum ada jawaban, ujar Indra Syafri. Jadi surat dari dokter klub Sandy Walsh belum dikirimkan ke kami, sambungnya. Sandy Walsh mencoba mengerti tidak dipanggil dirinya membela timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek sayap itu berusaha semaksimal mungkin untuk segera pulih. Apalagi Sandy Walsh sudah sangat ingin menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Mimpinya itu pun harus dikubur dalam-dalam untuk saat ini karena kondisinya yang masih cedera. Sebelumnya Sandy Walsh juga tidak bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 karena bukan agenda FIFA. KV Mechelen tidak melepas Sandy Walsh saat itu. Ya, saya mencoba fit secepat mungkin, tetapi sayangnya ini terlalu cepat bagi saya untuk pulih. Garuda, saya akan bertemu kamu secepatnya, ucap Sandy Walsh. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 28 nama pemain untuk melawan Burundi pada laga FIFA Matchday Maret 2023. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Patriot Bekasi, Jawa Barat pada 25 dan 28 Maret 2023. Ada 3 pemain naturalisasi yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Ketiga pemain itu adalah Mark Klok, Jordi Amat, dan Sain Patinama. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.